Ini merupakan penyelarasan dan pembersihan energi di kelas pelatihan ilmu Hypnosis Mind Power dan ilmu gendam magnetisme. Silakan Anda simak videonya. Terima kasih. Bisa merasakan gelombang elektromagnetiknya, Pak? Iya, tadi sih ini Pak, kayak tarik menarik gitu Pak. Oke. Sekarang rileks, tenang, diperkuat lagi. Nah, di kelas pelatihan saya di sini ada namanya sesi inisiasi ya dan pembangkitan energi dengan media air. Nah, peserta airnya didoai dahulu baru diminum, setelah itu dilakukan penyelarasan energi ya. Nah, ini ada posisi meditasi. Nah, dalam pelatihan ilmu gendam mesmerisme dan magnetisme ini yang saya ajarkan, saya juga mengajarkan yang namanya ilmu Hypnosis Mind Power ya, dengan kekuatan pikiran. Sehingga kelas pelatihannya bukan hanya menyembuhkan orang lain, tapi di sini juga diajarkan bagaimana cara mengakses energi yang ada di alam semesta. Dan energi itu bisa digunakan untuk berbagai hal ya, terutama untuk penyembuhan, penyakit mental, penyakit pikiran, penyakit energi, atau metafisik, istilahnya medis dan non medis ya. Dan di situ peserta akan dijelaskan step by stepnya dan langkah tata caranya itu seperti apa, semuanya lengkap. Dan pelatihan ini juga banyak diikuti oleh praktisi dari luar negeri ya, dari Nepal, dari India, dari Arab Saudi, dan dari Eropa pun juga ada yang mengikuti kelas pelatihan yang saya adakan ini. Nah, dari dalam kelas ilmu Hypnosis Mind Power ini ada juga yang namanya penyelarasan energi dan pembangkitan energi dan tes kepekaan energi, sehingga ketika peserta bisa merasakan energi, mengasah energi yang ada di dalam dirinya, energi ini bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, energi ini secara ilmiah disebut dengan energi gelombang elektromagnetik ya. Seperti itu, karena di dalam teori pikiran bawah sadar itu pengaruhnya 88% lebih kuat, sedangkan kekuatan batin atau kekuatan rasa ini pengaruhnya 5.000 kali lipat lebih kuat daripada pikiran bawah sadar. Sehingga di dalam teori energi, rasamu adalah doamu. Nah, di pelatihan saya ini memfokuskan ke kekuatan pikiran bawah sadar ya, seperti itu, sehingga bisa digunakan untuk berbagai hal. Dan selain itu juga di dalam ilmu Hypnosis Mind Power dan ilmu gendam magnetisme ini yang saya ajarkan, peserta juga diajarkan tentang kekuatan vibrasi atau getaran rasa yang ada di dalam dirinya. Ini kekuatan rendah, ini kekuatan tinggi, itu bagaimana caranya mengaksesnya, bagaimana cara mentransferkannya, bagaimana cara mengirimkannya, semuanya juga diajarkan ya. Jadi Anda belajar di ilmu gendam magnetisme ini dan mesmerisme dan Hypnosis Mind Power di sini bukan hanya sekedar menumbangkan orang, tapi diajarkan bagaimana mengakses energi, mengolah energi, memprogram energi, dan sekaligus juga Anda diajarkan bagaimana memodel diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih unggul, lebih luar biasa. Dan Anda diajarkan bagaimana cara mengcopy energi dan memprogram energi untuk berbagai keperluan, seperti itu. Jadi bukan hanya menumbuhkan orang sebagai pengganti hipnoterapi ya, tapi lebih ke olah energi untuk penyembuhan. Nah, jadi ilmu ini berbeda dengan ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ya. Jadi berbeda jauh, ini lebih ke tradisional, lebih ke olah energi batin yang digunakan untuk penyembuhan dan mempengaruhi dan memprogram energi. Jadi ketika Anda belajar ilmu gendam magnetisme ini dan mesmerisme dan Hypnosis Mind Power ini, Anda belum belajar yang namanya ilmu hipnotis ya, karena ini merupakan cikal bakalnya ilmu hipnotis. Meskipun hampir mirip dengan ilmu hipnotis, tapi dalam konsep
dalam pembelajarannya itu sangat berbeda, karena di ilmu hipnotis dan ilmu hipnoterapi ini lebih ke ilmu psikologi ya, atau ilmu pikiran, lebih tepatnya adalah lebih ke seni komunikasi kalau ilmu hipnotis. Sedangkan mesmerisme magnetisme ini lebih ke nonverbal, jadi tanpa bicaranya sedikit. Itu nanti kurang lebihnya bisa masnya baca ulang itu modul yang saya kirimkan, nanti akan paham. Nanti sambil saya kirimkan video-videonya. Lah itu Pak, kan kadang ada orang yang mediumisasi itu dari sugesti apa gimana itu Pak? Kalau mediumisasi itu dari energi yang dimasukkan. Ada juga yang pakai versi hipnotis. Jadi ada dua penjelasan. Kalau di mediumisasi kita tarik energinya dulu, kita program, baru kita masukkan ke orangnya. Nanti orang itu akan masuk. Terjadi namanya loncat-loncatan abreaksi itu. Iya. Jadi beda, kalau hipnotis kan orangnya dihipnotis dulu tuh 1, 2, 3 diterus semakin lelap, saat ini terusnya sekarang kamu jadi siluman monyet, itu kan sugesti. Tapi kalau yang energi enggak, kita program dulu energinya, orang siap kita masukkan. Itu mediumisasi. Iya. Berarti kondisi sadar ya? Ya, kondisinya sadar. Itu kalau mediumisasi. Bukan hipnotis. Kalau yang hipnotis bukan dihipnotis dulu, disugesti baru. Kalau yang mediumisasi kayak orangnya udah siap, udah ini sudah nafas, baru kita masukkan energinya. Nanti dia akan terjadi seperti itu. Bahkan kadang dia akan masuk secara ilmiahnya, kadang dia masuk database kolektif alam semesta. Kadang dia tahu lingkungan di sekitar itu, sejarahnya, apanya, kadang kan seperti itu. Sejarah zaman dulu ketika di cross check dia sama. Jadi bukan sugesti. Kalau sudah nyampe database kolektif aktif, masuk ya, maksudnya database alam semesta, kejadian masa lalu, masa lampau, ketika orang dimediumisasi, itu biasanya dia tahu sejarah dulu ini ketika diurus, iya, sejarahnya itu ini. Ketika ditanya sama orang tua, pasti orang tua juga dapat cerita seperti itu. Kadang kan kita bingung. Jadi kalau di teori mesmerism dan magnetism. Jadi di saya ini 3 pembelajarannya. Personal magnetism, mesmerism, sama pemberdayaan diri. 3 materi itu. Jadi bukan hanya mesmerism saja. Kalau mesmerism saja kan hanya menumbangkan terapi sebagai pengganti alternatif hipnoterapi. Kalau hipnoterapi kan banyak wawancara dan sebagainya. Kalau yang personal magnetism, mana tubuh yang mana yang kurang nyaman, itulah yang diterapi. Karena di energi itu menyimpannya memori itu di bagian tubuh. Makanya muncullah penyakit psikosomatis. Jadi penyakit psikosomatis kan penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran. Jadi nyimpannya makanya di dalam tubuh. Makanya di mesmerism penyembuhannya di level fisik. Itu. Di sana. Kalau yang mesmerism dan magnetism. Kalian ini masa juga praktek hipnoterapi ya di rumah ya? Praktek sih belum. Iya. Cuma kalau teman gitu Pak. Oh iya. Nanti kurang jelasnya di dalam baca buku bisa ditanyakan di modulnya itu. Sama video, Mas aku kurang jelas ini, aku kurang paham materi ini, nanti masnya bisa japri atau bisa konsultasi. Iya. Intinya jangan sungkan-sungkan bertanya. Siap. Oke. Misal kalau ada waktu Mas aku pengen main ke Jawa Timur, silahkan. Gak apa-apa. Iya. Ya. Kalau ada waktu lah kapan. Oke. Biar ketemu. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan di materi malam kali ini. Nanti ketika Masnya bingung di pembelajarannya di PDF yang saya kirim, Masnya bisa konsultasikan langsung kepada saya. Jangan sungkan-sungkan. Iya, Pak. Nanti juga saya kirimkan video-video pempraktekannya, pembahasannya juga nanti saya kirimkan juga biar lebih paham lagi.
Oke, jadi intinya dalam proses perawatan energi ada dua cara, yaitu menjaga yang namanya vibrasi sama melatih namanya meditasi. Meditasi langit, meditasi bumi. Kalau di Muslim bisa ditambah membaca sholawat juga bisa, membaca istighfar juga bisa, atau membaca kalimat tauhid juga nggak apa-apa. Itu untuk memperkuat energi di dalam diri kita. Semakin kita latih, itu akan semakin kuat. Nanti itu yang akan berkaitan fenomena spiritual. Masnya bisa merasakan ini, getaran ini, bisa membaca karakter orang ini itu dengan sendirinya. Karena kan itu sudah diaktifkan secara cakra tadi. Itu kan pemahaman cakra di situ. Nanti akan tahu, oh, orang itu kok seperti ini, masalahnya ini, problemnya ini. Itu jauh lebih mudah membacanya. Karena kita ada yang namanya frekuensi itu tadi. Kalau di teori ilmu hipnotis, mungkin di hipnoterapi itu harus di level sampai CPHT, proporsional hipnotis. Itu lanjutannya ada. Jadi setelah advance ada namanya CPHT. Kalau di saya ada namanya CPHT, sertifikat proporsional hipnoterapi. Itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya berikan buat masnya. Saya apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya maaf. Dan saya bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Yo, assalamualaikum. Salam.